Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sudah masuk pada hari yang ketiga diwajibkannya kita berpuasa, dan ini menjadi landasan besar bahwa untuk mengawali dengan niat tersebut, puasa harus diletakkan pada dasar yang pertama, yakni dengan rukunnya, yakni dengan puasa Ramadan harus diletakkan dengan niat. Dan bagian itu menjadi penting, niat dalam hati, bukan dengan lisan, di mana tidak disyaratkan untuk talaffuz atau menyebut niat dengan lisan. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini ketika kita berniat, wajib untuk kita menentukan apa yang kita lakukan. Dalam berpuasa itu ada yang disebut dalam puasa wajib, ada dalam puasa sunnah. Maka jenis puasa yang kita letakkan adalah puasa bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Dan itu menjadi wajib ketika disyaratkan hendaklah untuk kita letakkan pada waktu setelah sholat isya ini. Dan kita harus meyakini betul untuk melakukan tindakan setelah niat itu, ada hal-hal yang perlu kita tegakkan, yakni kita harus mampu untuk meninggalkan selama dalam keadaan kita berpuasa. Apa saja yang harus kita tinggalkan untuk kita jauhkan perkara-perkara yang itu akan membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Karena perbuatan manusia itu ada yang dilakukan dengan sengaja, ada yang dilakukan tidak dengan sengaja. Maka oleh karenanya penting kita ambil bahwa segala hal yang berkaitan dengan sengaja pada waktu bulan puasa, maka itulah yang menjadi perkara yang membatalkan puasa. Tetapi nanti kalau semisalnya ada hal-hal yang tidak disengaja dalam perkara-perkara, yang itu akan menjadi tidak lagi membatalkan puasa. Nah, ini akan kami bahas dalam kultum malam hari ini, yang mana memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja dan tidak ada perbedaan sama sekali. Apa yang harus kita kuatkan, baik itu bentuknya makanan, baik itu bentuknya asap, baik itu bentuknya cairan, baik itu bentuknya adalah benda dan yang lainnya. Ya, tetapi dikuatkan bahwa apa yang menjadi landasan kita dalam keterangannya yang membatalkan puasa adalah makan, minum. Tetapi kita memasukkan sesuatu yang semisal pada waktu kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah mengganggu aktivitas kita puasa, berenang. Maka bagaimanapun walaupun itu air tidak diminum tapi masuk, maka tetap namanya memasukkan benda atau yang disebut air masuk ke dalam rongga hidung atau rongga mulut. Dan ini sesuatu apapun yang menjadi landasan utama lubang yang ada pada Allah ciptakan kepada kita, lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kubul, lubang dubur,
Dan itu disengaja kita masukkan. Walaupun perkaranya kita untuk menyembuhkan ambien atau yang lainnya, tapi tetap saja berniat untuk memasukkan barang tersebut, maka batallah puasa kita. Terus bagaimana kalau kita sebagai dokter yang menyarankan agar pasien yang datang kita suntik? Suntikan untuk melalui yang disebut dengan kubul atau dubur. Itu akan membatalkan puasa. Manakala bentuk suntikan itu melalui kulit, maka pendapat yang menyatakan adalah kalau suntikan itu tidak menjadi daging. Tapi kalau sudah menjadi daging dan itu masuk menembus pada ruang pori-pori, maka pori-pori yang kita masukkan adalah masuk dalam kategori memasukkan sesuatu. Jadi bagaimana kalau seandainya hari ini kita disuntik tanpa ada masukan ke pori-pori? Semuanya masuk ke dalam pori-pori. Maka perkara kita, bagaimana kalau kita bentuk untuk cek kesehatannya, mungkin bisa kita lakukan pada waktu malam hari atau di luar waktu yang telah ditentukan. Atau memang kalau ruang-ruang inap atau ICU atau tingkatan penyakitnya tinggi, maka tidak disarankan juga untuk berpuasa. Selanjutnya, perkara yang tidak dapat kita hindarkan itu seperti kita misalnya air liur yang sudah kita ambil setiap harinya, lalu kita letakkan, bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau yang membatalkan puasa? Kalau air liurnya itu berdahak dan kita keluarkan di luar rongga tenggorokan dan tidak dilepas atau tidak dihempaskan lalu diminum kembali, maka hal yang itu sama saja memasukkan barang cair menuju ke rongga pencernaan atau rongga yang disebutnya dengan rongga yang disebutnya dengan tenggorokan. Maka penting kita ketahui bahwa memasukkan jari saja dengan sengaja lalu muntah itu pun termasuk dalam kategori batalnya puasa kita. Maka puasa dalam bentuk terbatal atau memasukkan sesuatu ke dalam telinga dengan sengaja itu karena kesengajaan kita. Memang kalau tidak sengaja seperti apa? Bisa saja yang terjadi adalah kalau semisal kita tidur, kita tidak sengaja misalnya memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Dan atau hal yang tidak diketahui orang tua kita memasukkan obat ke telinga kita, sedangkan kita saat itu tidur. Maka hal itu tidak menjadi batalnya puasa. Maka muntah yang dengan sengaja pun seperti karena memasukkan jari ke dalam mulut, itulah yang membatalkan puasa dan wajib untuk diganti atau bahasa lain adalah qadha. Bagaimana kalau yang tidak disengaja atau menjadi kebiasaannya sepertinya orang ini selalu muntah dalam setiap hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Barangkali ada orang yang sifatnya adalah melihat sesuatu yang wangi, langsung muntah. Maka muntah yang seperti itu, yang itu menjadikan landasan tidak membatalkan puasa. Tetapi bagaimana kita harus bisa menyaksikan antara perbedaannya muntah yang disengaja atau muntah yang tidak disengaja. Selanjutnya, muntah dengan sengaja karena masukan itu berdasarkan hadis man darahu alqahu wa huwa shaim falaisa alaihi qadha wa man istaqa'u falyaqdi. Sesiapa saja yang biasa muntah dan dia berpuasa, maka ia tidak wajib ke atasnya qadha atas puasa tersebut. Bagi siapa saja yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadhanya. Maka disitulah letak kita dalam hal bagaimana kesengajaan kita
ketika kita sedang dalam keadaan muntah atau tidak. Ketika kita menggunakan apa saja yang menjadi perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, maka salah satunya adalah kita harus kita kategorikan termasuk barang-barang yang itu bentuknya adalah padat. Itu termasuk dalam kategori juga ketika berpuasa kita tidak serta-merta mencicipi sesuatu atau melakukan hal-hal yang sifatnya adalah akan membatalkan puasa. Maka secara jelas kita harus meyakini apa saja yang kita letakkan pada dasarnya harus kita hati-hati untuk menjaga bagaimana berpuasa itu terus kita jalankan. Nah, beberapa yang kita kaitkan lagi adalah kita harus bisa meyakini bahwa di saat bulan puasa maka ia harus menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu adalah ia tidak melakukan hubungan antara pasangan. Dan ini membawa dampak bahwa unsur yang harus kita tekankan ketika berpuasa adalah tidak bolehnya melakukan hubungan. Maka dengan dasar itu, satu bentuk muntah yang disengaja, terus kemudian baik itu berhubungan, lalu memasukkan sesuatu makan atau minum, lalu meletakkan lagi adalah seseorang yang bisa meninggalkan puasa. Itu karena apa? Karena uzur. Maka ketika saat uzur usia sudah lanjut dan penyakit sudah tidak ada lagi untuk penyembuhannya, maka ia harus qadha. Dan di luar bulan suci Ramadan itu tidak bisa meninggalkan dan tidak bisa melanjutkan untuk berpuasa, maka ia layaknya untuk membayar fidyah. Maka ketika seseorang yang melambatkan untuk qadha puasanya karena uzurnya, maka ia harus bisa untuk mengulangi seperti seorang yang sedang dalam perjalanan. Maka qadha pun harus dilakukan bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Tapi kalau seandainya saat musafir orang tersebut masih kuat untuk berpuasa, maka alangkah baiknya puasanya tetap untuk dilanjutkan. Dan itu dikuatkan lagi bahwa saat orang bermusafir atau bepergian jauh, maka hendaknya ia tidak langsung membatalkan puasa di saat waktu azan subuh, tidak, tetapi di saat dahaga sedang tidak kuat untuk menahan dahaganya dan di saat tenaga sudah habis dalam perjalanan, maka hendaklah ia membatalkan puasa. Tetapi kalau di waktu ia sangat bugar sekali di waktu subuh, maka hendaknya ia tetap untuk melanjutkan puasanya. Dan ini karena posisinya adalah ibu-ibu, maka yang dikuatkan ada beberapa pengecualian, yakni bagi seorang ibu yang produktif datang bulan, maka di saat itu pula harus meninggalkan puasa atau membatalkan puasa. Walaupun dalam keadaan menjelang maghrib, maka tetap saja kalau darah itu dirasa telah keluar, maka waktu untuk berbuka harus disegerakan dan puasanya dihitung batal. Artinya kita harus yakin betul semua dari Allah. Yang memberikan kekuatan adalah Allah. Yang memberikan jaminan kesehatan adalah Allah. Saya yakin ibu-ibu yang 5 menit lagi menjelang berbuka ternyata darah keluar, itu perasaan kecewa itu sangat berat sekali. Tetapi Allah memberikan jaminan siapapun tidak ada yang sia-sia untuk menikmati apa yang disebutnya saat keluar darah bagi wanita itu adalah mencoba untuk menetralisir kinerja daripada darah yang ada pada unsur wanita itu tersebut. Dan juga bagian dari yang penting adalah tatkala seseorang itu berpuasa karena takut
keadaannya, maka ia wajib untuk batal. Seperti dalam keadaan hamil, maka ia harus untuk membatalkan, dan itu ia berniat nanti harus mengganti di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau orang yang menyusui? Orang yang menyusui ada dua kategori. Kategori pertama memang dalam keadaan ia takut kepada badannya. Kategori kedua ia takut kepada anaknya. Nah, kalau memang takut kepada badannya dan keduanya, artinya ia harus bisa menggantinya di luar waktu atau di luar bulan suci Ramadan. Dan tentunya kalau itu bergantung kepada ketakutannya masing-masing, kembali lagi keadaan itu yang menjadi pertama, ia harus yakin betul apakah itu menjadikan sehat anaknya gara-gara ia membatalkan puasa, atau tidak menjadikan sehat anaknya gara-gara tidak berpuasa. Kalau itu diimbangi dengan hal yang demikian, maka ia menjadi kewajiban dua, fidyahnya dan kewajiban ia untuk mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Itulah gambaran secara umum bagi siapa saja yang terkena hukum boleh untuk meninggalkan bulan suci Ramadan untuk tidak berpuasa maupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun kali ini agaknya jauh bagi orang yang memang harus yakin betul Islamnya, maka tetap diwajibkan berpuasa, akil, berakal, lalu baligh dan sudah masa baligh. Ketika sudah datang masa baligh, maka hal itu menjadi kewajiban ala kulli mukallafin pada setiap orang Islam. Ketika saat orang Islam itu keluar dari agamanya dan syirik melakukan kegiatan apapun yang itu menjadikan dirinya tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hanya yang diwajibkan orang muslim, mukmin, sama dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba alaikumusyamu, ini sama halnya dengan orang yang akil dan orang yang baligh. Kutiba alaikumusyamu alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian dari inti dari puasa tersebut adalah untuk meyakinkan ketakwaan kita kepada Allah, karena puasa adalah amalan yang rahasia. Nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bis-sarair. Kami semua itu menghukumi hal-hal yang terlihat, bukan menghukumi hal-hal yang rinci atau hal-hal yang rahasia. Yang menghukumi hal-hal yang rahasia adalah Allah, karena puasa yang tahu adalah Allah, karena puasa adalah milik Allah. Wa ana ajzi bih, maka layaknya Allah lah yang membalas pahalanya orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai daripada keberkahan bulan puasa ini, dan menjadikan nilai keberkahan itu puasa kita menjadi puasa yang diterima, makbul, puasa yang menjadi rujukan bagi kita agar kita menjadi manusia bertakwa. Adanallahu wa iyyakum, nasrullah fathun qarib wa syirmin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.